Shalom saudaraku dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita masuk di dalam episode yang ke-180. Nah saudaraku, sebelum saya menyampaikan episode ke-180, sekali lagi saya mengajak setiap Anda, mari kita sama-sama pergi ke Israel. Kita ke tanah perjanjian Holy Land pada tanggal 8 Oktober sampai tanggal 19 Oktober dengan biaya 2.300 US dollar. Mari saudaraku yang ada di Bali, Samarinda, Lampung maupun dari media sosial, mari daftarkan diri Anda. Tempat terbatas, kita bersama-sama Holy Land ke tanah perjanjian ke Israel pada tanggal 8 Oktober sampai tanggal dengan 19 Oktober tahun 2019. Nah, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam episode 180 Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 25. Firman Tuhan berkata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Allah, firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut selak-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang." Saudaraku dikasih Tuhan, Yohanes menuliskan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk jemaat di Tiatira. Saudaraku, jemaat ini adalah jemaat yang keempat dari 7 jemaat yang mendapat surat teguran yang sangat keras, saudaraku. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, Tuhan tahu kasihmu, Tuhan juga tahu imanmu, bahkan tahu pelayananmu sampai ketekunan dalam pelayanan. Tuhan juga tahu, saudaraku. Nah, lalu apa yang terjadi dari semua yang Tuhan tahu di dalam diri kita, saudaraku? Tuhan berkata, aku mencela engkau, aku mencela engkau. Saudaraku dikasih Tuhan, sungguh mengerikan ketika apa yang kita bangun di dalam hidup kita, apa yang kita bangun kasih di dalam hidup kita bangun iman di dalam hidup kita. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkata begini, saudaraku, aku mencela engkau. Apa itu mencela? Mencela bisa dikatakan noda atau aib, saudaraku. Ternyata apa yang kita bangun itu ternoda. Apa yang kita bangun ada noda di dalamnya, saudaraku. Noda apa di dalamnya? Tuhan berkata, engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya juga membangun di dalam hidup kita. Kita kompromi dengan dosa, kita kompromi dengan penyembahan berhala, saudaraku. Dengar, seberapa banyak di antara kita yang masih kompromi dengan dosa, saudaraku. Kita menganggap dosa kecil adalah hal yang biasa. Kita menganggap Tuhan sangat mengerti keadaan kita yang masih lemah karena masih manusia lagi yang mudah berbuat dosa. Bahkan kita menganggap jatuh bangun di dalam dosa adalah hal yang biasa karena Tuhan sangat mudah mengampuni kita. Lalu kemudian hari Senin sampai Sabtu kita berbuat dosa. Lalu kita menganggap hari Minggu adalah hari untuk datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa. Saudaraku, lihat betapa keras Tuhan menegur jemaat di Tiatira, saudaraku. Tuhan berkata, aku mencela engkau. Tuhan berkata, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Saudaraku dikasih Tuhan,
Ada waktu yang Tuhan berikan untuk kita bertobat, saudaraku. Seperti Tuhan berkata kepada jemaat di Tiatira, aku memberikan kau waktu untuk bertobat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kapan waktu itu, saudaraku? Dengar, waktu itu adalah sekarang, saudaraku. Sekarang, saudaraku, bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, dan juga bukan tahun depan, saudaraku. Kapan waktu yang Tuhan berikan untuk kita bertobat, saudaraku? Yaitu sekarang, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan mau saya dan saudara hidup dan percaya kepada Yesus, karena Tuhan mau menyelamatkan saya dan saudara dari kematian yang kekal. Tuhan mau kita, saudaraku, Tuhan mau kita melepaskan semua ilah-ilah yang bukan berasal dari Yesus. Tuhan mau kita melepaskan semua bentuk penyembahan berhala di dalam hidup kita, saudaraku. Tuhan mau kita berbalik kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dialah Allah yang hidup. Dialah firman yang menjadi manusia bagi saya dan saudara, untuk menyelamatkan kita dari dosa yang membawa kematian yang kekal, saudaraku. Melalui Yesus kita semua diselamatkan. Dan karena iman percaya kepada Yesus, kita semua melepaskan berhala-berhala yang sama halnya dengan Cina. Sebab hanya ada satu Tuhan di dalam hidup kita yang menyelamatkan saya dan saudara, yaitu Yesus Kristus. Tuhan berkata, dengar saudaraku, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit. Siapakah dia yang Tuhan maksud, saudaraku? Iblis akan dilemparkan dalam siksaan yang kekal bersama-sama dengan mereka yang berzina, akan dilemparkan ke dalam kesukaran besar, saudaraku. Sangat mengerikan, saudara. Mereka yang tidak bertobat akan dilemparkan dalam kesukaran besar, yaitu kebinasaan yang kekal, saudaraku. Apa yang Tuhan katakan kepada jemaat di Tiatira, saudaraku? Mereka yang tetap setia, hidup percaya dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku tidak mau menanggung beban lain kepadamu. Artinya, saudaraku, tetaplah setia dan hidup percaya kepada Yesus, dan menjadi pelaku-pelaku firman, dan tetap berpegang sampai Yesus datang. Yesus datang kedua kali untuk menjemput mempelainya. Siapa mempelainya, saudaraku? Saya dan saudara yang mendengar hari ini. Saudaraku dikasih Tuhan, adakah pada hari ini engkau sudah jatuh? Engkau sudah jauh dari Tuhan. Engkau jatuh di dalam perbuatan dosa. Engkau kelihatannya beribadah, tetapi hatimu jauh dari Tuhan. Bibirmu memuliakan Tuhan, tetapi hatimu jauh dari Tuhan. Saudaraku, Tuhan berkata pada hari ini, saudaraku, bertobatlah. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan, tapi sekarang engkau yang mendengar hari ini, bertobatlah. Dengar saudaraku, waktu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk bertobat adalah sekarang, hari ini juga, detik ini juga. Saudaraku, tinggalkan berhala-berhalamu itu. Buanglah berhala-berhalamu itu dan percayalah kepada Yesus. Hiduplah di dalam Yesus, sebab kerajaan Allah sudah dekat untuk menjemput saya dan saudara yang mendengarkan hari ini. Saudaraku, buka hatimu. Kalau engkau merindukan Tuhan, engkau berkata, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya. Buka hatimu, saya berdoa. Saya percaya hari ini mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Ora bataka masyata karabalaba. Ora mataka ralabalaba. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami yang berdosa ini Tuhan. Hati kami yang jauh, Tuhan tolong kami. Kelihatannya bibir kami memuliakan Tuhan, tetapi hati kami jauh daripada Engkau. Ampuni kami yang masih menyimpan berhala-berhala. Ampuni kami Tuhan. Pada hari ini kami memanggil Engkau Yesus Tuhan. Jadilah Engkau Raja di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pada hari ini kuasa mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami.
Dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menjadikan kami semua yang mendengar pada hari ini pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi-pribadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, hamba percaya pada hari ini mujizat terjadi, keselamatan terjadi. Engkau yang percaya kepada Yesus, engkau yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hatimu dan berkata, Tuhan, pada hari ini saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya pada hari ini keselamatan sudah terjadi atas hidupku di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.